Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami Panggi, alhamdulillahirobbilalamin, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala kita kembali bertemu. Akhir-akhir ini berseliweran atau sering lewat mau di beranda manapun FYP tentang orang-orang yang bisa berhasil berangkat umroh ataupun ibadah haji, baik diri sendiri, membawa pasangan, keluarga, dan orang dicintai. Setiap membuka sosial media ada rasa rindu teramat dalam kepada Baitullah, tapi hati ini sadar akan kemampuan duniawi. Masya Allah teman-teman, tapi rahmat Allah itu maha besar, amat sangat besar, hingga siapapun tidak ada yang bisa menghalangi doa-doa keinginan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku, iblis setan ini sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka yang ada di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih dan beriman." Quran Surat Al-Hijr 39-42. Makanya kadang ada keraguan di hati kita akan kebesaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang topik indahnya rasa ingin ke Baitullah, insyaallah amalan-amalan ini sudah diamalkan oleh orang soleh dan solehah yang telah berangkat umroh atau ibadah haji atas izin Allah. Yang pertama, kita harus tawakal dan berusaha serta yakin bahwa kebesaran Allah itu ada. Nasihat-nasihat besar guru agama Islam, ustazah kita selalu tanamkan di hati kita bahwa kita suatu saat akan menjadi tamunya Allah ke Baitullah yang akan disegerakan atas rezeki halal dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari sholat fardu atau wajib 5 waktu, kalau bisa jangan ditinggalkan. Bukan kalau bisa ditinggalkan, memang jangan ditinggalkan karena hukumnya wajib. Ini buat catatan pribadi juga buat Mpanggi. Sholat sunnah, sholat yang telah menjadikan pelengkap atas sholat fardu kita. Sholawat atas Rasulullah bebas, sholawat Naria, sholawat Jibril, yang termudah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Terus kita ini kan hambanya Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah itu merupakan tiket terbaik, jalur terbaik yang insya Allah Allah akan berikan kemudahan dari hal-hal yang mungkin akan di luar nalar bagi kita. Doa Nabi Yunus, Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wahai Maha Suci Allah, sesungguhnya aku ini termasuk di antara orang-orang yang berbuat adanya. Artinya sadar setiap hari kita memohon doa atas segala dosa-dosa yang kita perbuat. Sahabat Islami Panggi, ini diri Panggi sendiri. Saya itu kalau dikategorikan orang yang zalim, terus terang saja, karena saya suka tidak merasa menyakiti hati orang lain, karena merasanya saya baik-baik saja. Tidak tahu tumpukan-tumpukan dosa yang kecil itu kalau ditumpuk-tumpuk akan jadi gunung. Apalagi memang sudah menggunung. Nauzubillah min dzalik. Fungsinya doa Nabi Yunus ini bukan hanya semata-mata kita ingin pergi umroh, bukan. Teman-teman, atau semata-mata kita pengen ibadah aja, bukan. Kita berusaha sama Allah memohon ampun atas segala dosa kita. Mudah-mudahan jika nanti kita dipanggil ke Baitullah untuk beribadah di depan rumahnya Allah, dosa kita yang masih ada ini pasti tapi sudah berkurang, sehingga kita tidak malu untuk menengadahkan tangan kita di depan Allah. Ya Allah ya Rabb,
hamba datang ini ke rumahmu ya Allah. Hamba membawa pasangan hamba, anak hamba, saudara-saudari hamba. Ya Allah ya Rabb, ini bukan yang pertama kali hamba mengunjungi rumahmu Baitullah yang suci ini ya Allah. Jadikan ini yang pertama dan selanjutnya. Semoga ya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar berdiri ya, melakukan tawaf ya, lari-lari sa'i ya, berdoa di multazam ya. Masya Allah, mencium hajar aswad ya Allah, bukan mencium hajar aswadnya ya teman-teman ya. Ini hanyalah sebuah pertanda bahwa kita meyakini kebesaran Allah. Tapi Bu Anggi, mohon maaf lahir batin, kalau sampai nanti di penghujung usia kita belum sempat ke Baitullah, gimana Bu Anggi? Teman-teman, sahabat Bu Anggi ya, Bu Anggi juga belum mengunjungi ya Baitullah. Makanya kita dipersilakan Allah berdoa terus-menerus. Doa itu ibaratnya kayuhan yang suatu saat akan sampai ke tujuan. Jika sampai nauzubillah min dzalik kita sampai di penghujung usia kita ya, menutup mata kita belum sempat sampai nih Bu Anggi ya mengunjungi Baitullah, gimana tuh ya kan? Sahabat selami Bu Anggi, Allah itu Maha mengetahui apa yang tidak pernah kita ketahui. Dengan kita sholat di rumah aja ya, sujud kita yang menyentuh tanah atas kuasa Allah itu sebenarnya udah ibadah tertinggi. Sholat itu ibadah tertinggi levelnya ya, makanya diwajibkan ya, jika dimampukan, Allah bilang itu berulang-ulang, jika Allah dimampukan, kita melengkapi rukun iman, rukun Islam kita, mengunjungi Mekah dan Madinah al-Mukarramah ya, Baitullah. Artinya betapa Allah itu Maha mudah dan mempermudah, bukan dibalik ya, ke Baitullah dulu baru sholat, enggak. Allah bilang sholat dulu rapihin. Artinya apa? Sholat pasti semua orang mampu insya Allah ya. Tidak mampu berdiri duduk, tidak mampu duduk tiduran, tidak mampu tiduran terlentang, tidak mampu terlentang masuk ya ke dalam PPIP keranda disolatin berjamaah, bagaimana kurang baik Allah ya. Tapi tetap kita memohon kepada Allah agar benar-benar bisa ya, meyakini nih hati kita, iman Islam kita segenap, iman Islam kita mudah-mudahan bisa ya ke Baitullah. Amin Allahumma amin. Ini ada beberapa kisah ya, kisah luar biasa, tamu-tamu Allah yang diundang melalui jalur khusus, jalur yang tidak disangka-sangka atas kuasa Allah. Mari kita lihat. Ada pasangan muda ya yang mimpi ke Baitullah, usia muda. Akhirnya karena kesolehan-solehannya sebagai guru ngaji, diberangkatkanlah oleh orang tua wali murid yang diajarkan ngaji. Padahal kalau dipikir-pikir secara logika, mereka ini pasangan muda-mudi yang baru menikah ya, dan belum memiliki tabungan sama sekali. Ada juga kisah seorang tukang becak ya, dan kisah tukang bubur naik haji itu yang di sinetronkan memang benar-benar ada teman-teman. Kalau yang kita takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ekonomi, lihat mereka dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa tidak ada yang tidak mungkin ya. Kun fayakunillahi ta'ala, kalau aku sudah berkehendak kata Allah, jadilah maka jadilah ya. Masya Allah ya teman-teman ya. Aduh Bu Anggi, maaf nih, saya merasa kurang sempurna secara fisik. Saya takut ke Baitullah nanti gak bisa melaksanakan rukun-rukun haji dan umrah secara tertib dan tartil. Lihat kisah Husnul Teba ya, disabilitas yang naik haji dan tunadaksa teman-teman. Artinya kita ini tidak boleh khawatir akan kekurangan sedikit saja, karena di mata Allah Subhanahu wa taala kita ini sama-sama makhluknya Allah, sama-sama baik, bahkan lebih baik daripada makhluk Allah yang lain. Karena kita diberikan akal. Yang membedakan tajam itu soalnya apa sih Bu Anggi sebenarnya? Biar saya ini lebih unggul, boleh nggak? Boleh lah, berlomba-lomba dalam kebaikan agar unggul di mata Allah. Ibadahnya. Karena orang-orang yang soleh dan soleha sudah digolongkan oleh Allah. Orang yang soleh dan soleha dalam golongan orang yang beriman. Makanya kita berusaha memperbaiki, berlomba-lomba memperbuat baik ya, agar kita masuk ke dalam golongan orang yang beriman dan beramal soleh. Allahu Akbar.
Atau juga Puanggi, saya khawatir nih karena saya sebagai anak dari kecil nyusahin orang tua banget dah, bandel segala rupa ya. Setelah dewasa nauzubillah menjadi Puanggi, ternyata saya dihimpit ekonomi yang serba kurang ya. Saya juga tidak memiliki kemampuan lebih seperti saudara-saudara saya yang lain. Lihat kisah Uwais Al-Qarni, dia gendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah. Artinya apa? Niat ya. Ya mungkin kita memang tidak sekuat Uwais Al-Qarni ya. Mungkin Allah sedang menguji kita dengan fisik sedikit kekurangan ya, atau mohon maaf lahir batin penyakit. Tidak apa-apa. Artinya teman-teman, dari sini ya semua saya simpulkan, ayolah teman-teman ya, kita terus menerus menghadirkan ya, dan meyakini bahwa Allah itu maha besar. Ya Allah ya Rabb, di hari Jumat ini ya, saya Puanggi mengajak semua yang menonton konten Islami Puanggi ini untuk terus menerus berhusnuzon atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, panggillah diri hamba ini ke Baitullah. Ya, izinkan ya Allah hamba menemuimu dari rumahmu dengan jarak terdekat. Izinkan ya Allah hamba berdoa di multazam ya Allah. Hamba memohon dosa-dosa hamba ya Allah. Memohon ya Allah agar dosa-dosa hamba berkurang. Izinkan ya Allah, kalau boleh saya bawa pasangan hamba, orang tua hamba, saudara-saudari hamba, bahkan mungkin ya Allah, hamba bisa memberangkatkan orang-orang yang tidak pernah hamba kenal atas kuasa-Mu. Jadikanlah ya Allah segala bentuk keraguan di diri hamba menjadi nyata akan kebesaran-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bukankah Engkau yang memiliki hamba? Bukankah Engkau yang menciptakan diriku ya Allah? Maka dari itu ya Allah, hamba serahkan segala urusan duniawi dan akhirati hamba hanya kepadamu ya Allah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik. Ya Allah, hamba datang ya Allah. Ya Allah, hamba datang ke rumahmu ya Allah. Ya sahabat saya Puanggi, mari yuk, jika memang ikhtiar dunia kita sempit ya, sepertinya sudah tidak kebagian lagi nih ya, karena kita banyak kekurangan dibanding sahabat-sahabat kita yang lain ya. Oke, kita pakai jalur langit, jalur yang tidak bisa dihalangi oleh orang lain, jalur di mana bentuk cinta kita kepada Allah ketika kita sujud, kita menengadahkan tangan, tidak ada yang bisa mengganggu teman-teman, jalur langit kita ya. Yuk sekarang kita berusaha bagaimana caranya agar Allah ridho dengan kita ya, melalui konten Islami Puanggi hari ini ya. Jika ada yang merasa disalahkan, merasa tersakiti, merasa tidak nyaman atas diri ini, diri Puanggi, diri sahabat-sahabat, diri semuanya, semua teman-teman ya, kita mohon maaf lahir batin. Semoga pintu-pintu maaf masih terbuka ya. Semoga Engkau ya Allah ya Rabb masih membersamai diri hamba yang batil ini, diri hamba yang selalu kurang ini. Amin Allahumma amin. Sampai bertemu lagi ya sahabat Islami Puanggi di konten Islami Puanggi selanjutnya. Semoga dalam keadaan iman Islam yang baik. Amin Allahumma amin. Silakan share ke semua platform sosial media yang kalian punya, atau perkenalkan ya konten Islami Puanggi kepada sahabat-sahabat dunia nyata kalian, kepada generasi penerus Islam ya. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.